Selamat pagi anak-anak Ibu, kembali lagi dengan Ibu Mona Lisa Pangaribuan. Pada hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pelajaran ini Ibu ambil dari kelas 6 SD. Memulai pelajaran hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja itu? Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memahami pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, mengetahui contoh-contoh dari hak dan kewajiban. Yang ketiga, menumbuhkan sikap seimbang antara menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Lalu yang keempat, mempraktekkan tanggung jawab sebagai warga negara di rumah, sekolah, dan sebelum kita mulai pelajaran lebih dalam, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu. Bapa, kami akan memulai pelajaran kami pada hari ini. Semoga kami mampu menjalankan hak dan kewajiban kami sebagai warga negara. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita memasuki pembelajaran kita yang pertama, yaitu pengertian hak. Apakah itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang menjadi milik atau bagian seseorang dan dapat diperoleh secara wajar. Contoh kecilnya, hak mendapatkan pendidikan, hak berpendapat, lalu hak perlindungan hukum. Lalu apakah itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, kewajiban kita taat pada hukum. Lalu yang kedua, kewajiban kita yaitu membayar pajak. Lalu yang ketiga, kewajiban kita yang harus kita penuhi yaitu menjaga persatuan bangsa. Nah, sekarang mari kita membaca kitab suci yang diambil dari Matius 17 ayat 24 sampai 27. Lalu yang kedua, Matius 22 ayat 15 sampai 22. Setelah kita membaca kitab suci, dua teks kitab suci di atas, dikatakan bahwa dalam bacaan kitab suci yang baru kita baca, dikatakan bahwa orang-orang Farisi ingin menjerat Yesus dengan berbagai pertanyaan. Salah satunya yaitu, bolehkah membayar pajak? Pertanyaan orang Farisi kepada Yesus. Jika Yesus menjawab boleh, maka dianggap sebagai pengkhianat. Tetapi jika Yesus menjawab tidak, maka ia dianggap melawan kekuasaan yang sah. Lalu apa jawaban Yesus? Yesus menjawab dengan tegas, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Artinya apa, anak didik Ibu? Bahwa Yesus tidak mengatakan tidak boleh membayar pajak. Dan ia juga tidak mengatakan bahwa boleh membayar pajak. Tetapi dia berkata apa? Sebaiknya kita memberikan apa yang menjadi hak Kaisar dan memberikan apa yang menjadi hak Allah. Memberikan hak Kaisar berarti kita ikut membayar pajak.
Kaisar itu pemerintah kalau di zaman sekarang. Sedangkan memberikan hak Allah yaitu kita ikut berpartisipasi di dalam gereja, membayar, contohnya dana mandiri paroki. Itu dia. Lalu, apa itu contoh-contoh hak yang dapat kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh hak kita sebagai warga negara yaitu hak sipil, yaitu hak untuk hidup bebas dari ancaman. Lalu yang kedua, hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, hak berpolitik. Contohnya, hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Yang kedua, hak menyampaikan pendapat. Lalu, apalagi hak kita sebagai warga negara? Hak ekonomi dan sosial. Contohnya, hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kedua, hak memperoleh pendidikan dan kesehatan. Seperti kita, pendidikan kita sekarang gratis. Kesehatan kita juga ada yang gratis, pakai BPJS Kesehatan. Lalu, apalagi hak kita sebagai warga negara? Hak budaya, yaitu hak mengembangkan budaya daerah kita. Lalu yang kedua, hak menggunakan bahasa dan adat sehari-hari. Tidak ada yang melarang kita menggunakan bahasa Batak. Tidak ada yang melarang kita menggunakan ulos. Itulah hak kita sebagai warga negara. Hak yang sudah melekat di dalam diri kita dan harus kita dapat. Lalu, apa kewajiban yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Artinya, kita sebagai warga negara tidak boleh memecah belah antara suku, antara agama. Antara agama ini, antara agama itu tidak boleh. Lalu yang kedua, taat pada hukum dan peraturan. Taat pada peraturan artinya peraturan di sekolah. Kalau dikatakan bajunya harus rapi, bersih, maka kita ikuti. Datang tepat waktu, maka kita ikuti. Itulah dia, taat pada hukum dan peraturan. Yang ketiga, menghargai hak orang lain. Yang keempat, ikut membela negara. Yang kelima, membayar pajak. Yang keenam, kewajiban kita untuk menjaga lingkungan hidup. Artinya apa? Menjaga hutan lindung, menjaga terumbu karang, menjaga hutan. Itu kita memiliki kewajiban, tidak merusak. Seperti yang kita tahu, yang hobi memancing, itu kan sudah dilarang untuk menyetrum di sungai. Maka itu kewajiban kita. Ketika kita melihat orang lain menyetrum di sungai, kita larang. Itu kewajiban kita menegur orang. Sikap apa yang perlu kita kembangkan dalam bermasyarakat? Yang pertama, sikap tanggung jawab, yaitu melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sudah ditunjuk sebagai petugas kebersihan, maka kita laksanakanlah tugas kita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, disiplin, mematuhi aturan di lingkungan sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Rumah memiliki aturan, terlebih sekolah, dan masyarakat juga memiliki peraturan. Salah satu contoh peraturan yang di rumah mungkin ketika pulang sekolah, ganti baju, makan, lalu istirahat. Selesai istirahat, bekerjakan tugas, beresan, lalu bisa main-main. Atau peraturan di sekolah, tidak boleh terlambat, tidak boleh memakai tato. Baiknya itu kita taati. Lalu yang ketiga, peduli,
menghormati hak orang lain. Artinya apa? Sebagai warga negara, terlebih negara Indonesia, kita memiliki banyak suku dan agama. Maka kita harus menghormati agama orang lain. Lalu yang keempat, adil. Artinya tidak memanfaatkan hak untuk merugikan orang lain. Nah, sebagai tugas anak ibu di rumah, yang pertama, tulislah 3 hak dan kewajiban yang kamu lakukan setiap hari di rumah dan di sekolah. Yang kedua, tuliskan alasan mengapa kita harus bersikap adil terhadap sesama kita. Nah, anak didik kami sekalian, anak didik ibu sekalian, pertemuan kita pada hari ini semoga kita mampu melaksanakan hak dan kewajiban kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Thank you.